Ingin jadi hebat kali ini akan membagikan kisah inspiratif John Jandai, yang akan membuka mata kita bahwa sebenarnya hidup ini mudah. John Jandai merupakan seorang petani dari Thailand. Dia mendirikan pusat pertanian organik dan pendidikan bagi masyarakat. John pernah menjadi pembicara pada forum nasional dan dunia tentang hidup bahagia dengan cara sederhana. Hidup itu mudah. Kenapa kita membuatnya menjadi susah? Ada satu kalimat yang ingin selalu ia sampaikan ke orang sepanjang hidupnya. Kalimat itu adalah hidup itu mudah, sangat mudah, dan menyenangkan. Sebelumnya, ia tidak pernah memikirkan hal itu. Namun, saat ia tinggal di Bangkok, hidupnya terasa sangat sulit dan kacau. John Jandai lahir di sebuah desa miskin di timur laut Thailand. Saat ia kecil, semuanya tampak menyenangkan dan indah. Namun, saat televisi datang ke kampung, orang-orang datang, mereka berkata, "Kamu miskin. Kamu harus pergi ke Bangkok jika ingin sukses dalam kehidupanmu." Lalu, ia merasa buruk dan miskin. Lalu, ia pergi ke Bangkok. Namun, di sana tidak menyenangkan. Ia bekerja keras setiap hari, minimal 8 jam sehari. Tapi, ia hanya bisa makan semangkok mie atau sepiring nasi goreng. Tempat tinggalnya sangat buruk sekali. Kamar nis kecil, diisi banyak orang, dan sangat panas. Keadaan ini membuatnya bertanya-tanya, saya sudah bekerja keras, namun kenapa hidup saya terasa berat? Tinggal di Bangkok, membuat ia merasa hidupnya sangat berat dan ribet. Pasti ada yang salah dengan hal ini. Ia telah melakukan banyak pekerjaan, namun hasilnya tidak pernah cukup. Ia mencoba untuk belajar. Ia kemudian kuliah di universitas. Kuliah di kampus itu terasa berat. Ia mencermati pelajaran di beberapa fakultas di kampusnya. Umumnya mereka mengajarkan pengetahuan yang merusak. Baginya, pengetahuan yang didapat dari kampus sangat tidak produktif. Ia memberikan permisalan, jika kamu belajar menjadi arsitek atau insinyur, maka kamu akan merusak banyak hal. Dan jika kita belajar pertanian atau semacamnya itu berarti kita belajar meracuni tanah dan air serta belajar bagaimana menghancurkan semuanya. Kita punya banyak sarjana dari universitas. Dan sangat banyak kampus di muka bumi ini. Kita punya banyak orang pintar di bumi ini. Tapi, kenapa hidup terasa berat dan semakin berat? Untuk apa kita bekerja keras? Untuk siapa kita bekerja keras? John merasa, apa yang kita lakukan sangat ribet dan sulit. Kenapa semuanya menjadi berat? Ia merasa kecewa dan bertanya, kenapa saya mesti ke Bangkok? Ia ingat kehidupannya saat kecil. Tidak ada yang bekerja setiap hari. Orang-orang hanya bekerja 2 bulan dalam setahun. Menanam padi di bulan pertama, lalu memanen di bulan berikutnya. Sisanya adalah waktu luang. Ada 10 bulan waktu luang dalam setahun. Di siang hari banyak orang yang tidur. Seperti di Laos, orang-orang tidur setelah makan siang. Saat terbangun, mereka bergosip tentang bagaimana menantu pria, istri, dan menantu wanita. Lihatlah, mereka memiliki banyak waktu. Mereka yang punya banyak waktu luang, akan banyak waktu juga untuk diri sendiri. Mereka yang punya banyak waktu, akan bisa mampu memahami diri mereka sendiri. Saat mereka memahami dirinya, maka mereka tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup. Orang-orang ingin bahagia, ingin cinta, dan dapat menikmati hidup. Disitulah mereka melihat indahnya kehidupan mereka. Lalu, mereka mengekspresikan keindahan hidup itu dengan berbagai cara. Sebagian mereka mengukir ganggang pisau yang indah, ada juga yang merajut keranjang yang bagus. Namun, kini tidak ada yang membuat dan menggunakannya lagi. Orang-orang menggunakan plastik di mana-mana. Ia merasa ada yang salah di sini. Ia tidak bisa hidup begini terus.
Jadi, ia putuskan berhenti kuliah dan kembali pulang ke desanya. Saat kembali ke desa, ia memulai hidup seperti yang ia ingat di masa kecil. Ia bekerja 2 bulan dalam setahun. Ia mendapatkan 4 ton beras. Setengah ton cukup untuk makan 6 anggota keluarganya selama setahun. Ia juga bisa menjual beras sisa yang ada. Ia juga membuat 2 kolam ikan dan hasilnya cukup untuk makan setahun. Ia mulai membangun kebun kecil. Tidak sampai setengah hektar. Ia menghabiskan waktu 15 menit sehari untuk mengurusi kebunnya itu. Ia punya lebih dari 30 jenis sayuran dari kebunnya. 6 orang anggota keluarga tentu tidak bisa menghabiskan semua sayuran itu. Sayuran sisa ia jual ke pasar sehingga menjadi pemasukan untuknya. Ia kemudian merasa itu mudah. Lalu kenapa ia mesti ke Bangkok 7 tahun? Bekerja keras namun hasilnya tidak cukup untuk makan. Tapi di desa, cuma bekerja 15 menit sehari bisa mencukupi kebutuhan 6 orang. Ia merasa bahwa orang bodoh seperti dia, yang tidak pernah dapat nilai bagus di sekolah, tidak akan bisa punya rumah. Apalagi, orang yang lebih pintar darinya, yang selalu ranking 1 di kelas setiap tahun, punya pekerjaan bagus, namun harus bekerja keras selama 30 tahun untuk memiliki rumah. Lalu, bagaimana dengan dia yang bukan sarjana? Bagaimana dia bisa punya rumah? Ia merasa, ada yang salah. Keadaan ini tidak normal. Jadi, ia ingin kembali menjadi orang normal. Sama seperti binatang. Misalnya burung dapat membangun sarang dalam 2 hari. Dan tikus membuat lubang dalam 1 malam. Tapi orang pintar seperti kita, menghabiskan 30 tahun untuk punya rumah. Bahkan banyak juga yang merasa tidak akan punya rumah dalam hidupnya. Ini keliru. Ia mulai membangun rumahnya, dan ternyata itu mudah. Ia bekerja 2 jam sehari, mulai jam 5 sampai jam 7 pagi. Dan dalam 3 bulan, ia punya rumah. Sementara, temannya yang juara kelas juga membangun rumah dalam 3 bulan, tapi itu dalam utang. Dia mesti mencicilnya selama 30 tahun. Ia merasa hidup itu mudah. Ia tidak menyangka bisa punya rumah dengan sangat mudah. Akhirnya, ia membangun 1 rumah setiap tahun. Jadi, rumah bukan masalah. Setiap orang bisa memilikinya. Bahkan bocah umur 13 tahun, sepulang sekolah, meluangkan waktu 2 jam per hari, membuat batu bata bersama, maka dia bisa punya rumah. Setelah 1 bulan, dia bisa punya perpustakaan. Banyak orang bisa punya rumah. Sebab itu hal mudah. Hal berikutnya adalah pakaian. Ia merasa sebagai orang miskin. Ia merasa tidak tampan. Ia mencoba berdandan seperti orang lain dan para bintang film. Ia ingin kelihatan lebih menarik. Ia menabung sebulan untuk membeli sebuah celana jeans. Saat memakainya, ia putar badan ke kiri dan kanan di depan kaca. Setiap ia melihat, ia tetap adalah orang yang sama. Mahalnya celana tidak membuat hidungnya berubah. Ia merasa sudah gila dan mulai bertanya, kenapa saya membeli celana ini, menabung 1 bulan untuk punya celana namun tidak mengubah apa-apa. Ia mulai berpikir hal yang lebih dari itu, kenapa saya mesti ikut mode? Jika kita mengikuti mode, maka kita akan selalu tertinggal karena kita mengikutinya. Jadi, jangan ikuti. Tetap saja di sini. Gunakan saja apa yang kita punya. Jadi, setelah itu, selama 20 tahun ia tak pernah membeli pakaian lagi. Pakaian yang ia punya adalah dari tamu yang datang ke tempatnya. Begitu pamitan, mereka memberikan pakaiannya kepada John. Kini John punya 1 ton pakaian. Saat orang melihat ia memakai baju usang, mereka memberinya lebih banyak pakaian. Masalahnya saat ini adalah, ia ingin memberikan pakaian itu kepada orang lain.
Hal berikutnya adalah, jika ia sakit apa yang harus ia lakukan? Awalnya ia sangat khawatir karena tidak punya uang. Lalu ia merenung. Sakit adalah hal biasa. Sakit bukanlah hal yang buruk. Sakit adalah pengingat bahwa kita melakukan hal yang salah sehingga sakit. Saat ia sakit, itu berarti ia harus berhenti dan kembali kepada dirinya. Ia berpikir, hal buruk apa yang telah ia lakukan? Ia belajar menggunakan air untuk penyembuhan dirinya. Ia belajar menggunakan bumi untuk penyembuhan dirinya. Ia belajar menggunakan pengetahuan dasar untuk penyembuhan dirinya. Ia mengandalkan 4 hal dalam dirinya. Hidup itu mudah. Ia merasa merdeka. Ia tidak khawatir dengan apapun. Ia bisa melakukan apapun dalam hidupnya. Sebelumnya ia khawatir jika ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kini ia merasa bebas. Ia merasa menjadi orang yang unik di bumi ini. Ia tidak mau menjadi orang lain. Ia memiliki keyakinan, ia adalah nomor 1. Jadi, hal ini memudahkan dan sangat meringankan. Setelah itu, ia merasa hidupnya di Bangkok sangat kelam. Ia merasa banyak yang berpikiran sama saat itu. Lalu ia membangun sebuah kawasan bernama Pun Pun di Chiang Mai. Di tempat itu disimpan banyak benih. Karena benih adalah makanan, dan makanan adalah kehidupan. Jika tidak ada benih, maka tidak ada kehidupan. Tidak ada benih, maka tidak ada kebahagiaan. Sebab hidup kamu bergantung kepada orang lain karena tidak ada makanan. Jadi, sangat penting untuk menyimpan benih. Menyimpan benih adalah hal utama di Pun Pun. Hal kedua adalah, Pun Pun merupakan pusat pembelajaran. Ia punya tempat belajar tentang bagaimana membuat hidup menjadi mudah. Karena ia berpikir bahwa selama ini hidup itu ribet, jadi harus dibuat mudah. Hidup itu mudah. Namun, kita sudah tidak tahu lagi bagaimana membuatnya menjadi mudah. Karena, kita suka membuat hal-hal yang menyulitkan diri sendiri. Nah, di sini kita belajar. Belajar bersama. Karena, selama ini kita terputus dengan hal-hal di sekitar kita. Untuk menjadi independen, kita tidak bergantung kepada uang saja. Kini, untuk bahagia, kita harus kembali berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Kita perlu menyelaraskan pikiran dan tubuh kita sehingga kita jadi senang. Hidup itu mudah. Dan yang ia pelajari, sejak dulu hingga kini, ada 4 kebutuhan dasar untuk hidup, yaitu makanan, rumah, pakaian, dan obat. Keempatnya harus murah dan terjangkau untuk semua orang. Itu artinya peradaban. Namun, jika keempat hal itu sulit dicapai masyarakat, maka itu tak beradab. Jadi, kita perhatikan sekeliling kita, saat ini semua itu susah diperoleh. Menurutnya, ini adalah masa paling tidak bermartabat bagi umat manusia di bumi ini. Jadi, ia rasa, ini sudah cukup untuknya. Jadi, sekarang ia mencoba menjadi normal. Tapi, orang melihatnya abnormal dan orang gila. Ia tidak peduli, karena itu bukan salahnya. Itu kesalahan mereka karena berpikir seperti itu. Jadi, hidupnya mudah dan tercerahkan. Itu sudah cukup baginya. Orang-orang bisa berpikir apa saja. Kita tidak bisa mengatur hal di luar diri kita. Yang kita bisa lakukan adalah mengubah pikiran kita, mengatur pikiran kita. Kini, ia tercerahkan dan mudah. Itu sudah cukup baginya. Jika setiap orang punya pilihan, maka kamu juga punya pilihan. Pilihan untuk memilih yang mudah atau memilih yang sulit. Semua tergantung pada pilihan kamu. Jika kamu merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kami semakin bersemangat untuk memberikan nilai positif bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton.